Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Ilmiah. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan umum yang terjadi pada saat penulisan pembatasan masalah. Topik ini perlu kami sampaikan karena banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan yang berulang berkaitan dengan penulisan pembatasan masalah pada penelitian. Namun sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang pembatasan masalah. Jadi pembatasan masalah itu sering juga disebut dengan ruang lingkup penelitian atau scope of research. Jadi ada yang menuliskan ruang lingkup penelitian, ada yang menuliskan pembatasan masalah, ada juga yang menuliskan scope of research. Mengapa permasalahan perlu dibatasi? Hal ini karena biasanya masalah itu sangat luas dan tidak memungkinkan untuk diteliti semua. Agar penelitian dapat mengarah ke inti masalah yang sesungguhnya, sehingga penelitian yang dihasilkan menjadi lebih fokus dan tajam. Daripada meneliti semuanya tetapi penyelesaian masalahnya tidak jelas. Lebih baik dibatasi permasalahannya tapi menghasilkan temuan yang lebih fokus, lebih tajam untuk menyelesaikan permasalahan. Ini adalah contoh pada penelitian aplikatif atau pada penelitian terapan. Seorang peneliti berdasarkan analisis data sekunder, observasi, dan wawancara menemukan rumusan masalah adanya penurunan motivasi kerja karyawan. Adanya penurunan motivasi kerja karyawan ini membuka peluang berbagai penelitian sehingga diturunkan dalam rumusan masalah. Ada berbagai peluang rumusan masalah penelitian yang bisa diteliti. Yang pertama adalah bisa diteliti faktor internal apa yang menyebabkan penurunan motivasi kerja. Peluang yang kedua bisa meneliti faktor eksternal apa yang menyebabkan penurunan motivasi kerja. Kemudian peluang yang ketiga itu juga dapat diteliti apa akibat penurunan motivasi kerja karyawan secara individu. Kemudian peluang penelitian yang berikutnya adalah bisa diteliti apa akibat penurunan motivasi kerja bagi karyawan bagi organisasi. Maaf, itu salah ketik. Kemudian bisa juga diteliti kapan terjadinya penurunan motivasi kerja. Kemudian bisa juga diteliti tentang siapa saja yang mengalami penurunan motivasi kerja karyawan. Kemudian karena pertimbangan sumber daya, apakah waktu, biaya, tenaga, dipilih yang diteliti adalah faktor eksternal penyebab penurunan motivasi kerja. Tentunya pemilihan ini disesuaikan dengan urgensi untuk penyelesaian masalah tersebut. Hingga di sini si peneliti memandang bahwa faktor eksternal penyebab penurunan motivasi kerja inilah yang perlu menjadi prioritas utama untuk diteliti. Sementara peluang-peluang yang lainnya bisa diteliti pada saat yang akan datang atau diteliti oleh peneliti yang lain, sehingga menjadi beberapa penelitian, tetapi payung penelitiannya adalah menyelesaikan permasalahan tentang penurunan motivasi kerja karyawan. Itu, jadi si peneliti ini membatasi faktor eksternal penyebab penurunan motivasi kerja. Dari sini nanti akan diturunkan berbagai pertanyaan penelitian. Tergantung pada variabel yang dipilih. Tentunya pemilihan variabel itu didasarkan fakta dan dasar teoritis seperti yang sudah saya jelaskan pada video berikutnya. Dari pertanyaan penelitian ini nanti akan dirumuskan hipotesis. Tentunya hipotesis ini harus didukung dengan dasar teoritis yang kuat.
Begitu. Sehingga ini adalah gambaran tentang pembatasan masalah. Jadi ada rumusan masalah itu dapat diteliti dari berbagai sudut, kemudian si peneliti membatasi pada faktor eksternal yang menyebabkan penurunan motivasi kerja. Ini adalah kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi, ditemukan pada saat penulisan skripsi dan tesis. Pembatasan waktu penelitian dianggap sebagai pembatasan masalah. Contoh, penelitian ini dibatasi dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2021. Ini bukan merupakan pembatasan masalah, tetapi pembatasan waktu pelaksanaan penelitian. Kemudian, kesalahan yang sering ditemukan yang kedua, pembatasan ukuran sampel dianggap sebagai pembatasan masalah. Contoh, penelitian ini hanya menggunakan sampel sebanyak 100 responden saja. 100 responden ini bukan merupakan pembatasan masalah, tapi batasan tentang ukuran sampel yang nanti akan diambil. Kemudian kesalahan yang berikutnya yang sering ditemukan adalah pembatasan lokasi penelitian dianggap sebagai pembatasan masalah. Penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Kota Purwokerto. Hanya dilakukan di wilayah Kota Purwokerto itu bukan merupakan pembatasan masalah, tapi itu adalah batasan wilayah penelitian, batasan lokasi penelitian. Kemudian yang berikutnya, kesalahan yang sering terjadi berikutnya adalah variabel penelitian dianggap sebagai pembatasan masalah. Misalnya, penelitian ini dibatasi pada pengaruh inovasi teknis dan pengaruh inovasi administratif terhadap kinerja pemasaran. Sementara variabel-variabel lain tidak diteliti. Itu bukan merupakan pembatasan masalah, tapi batasan variabel yang diteliti. Batasan tadi yang sudah saya uraikan, batasan tentang waktu, batasan lokasi, batasan ukuran variabel, batasan tentang lokasi itu bukan merupakan batasan masalah, tapi merupakan bagian dari desain penelitian. Yang seperti itu nanti akan dituliskan pada bab 3, bagian yang namanya adalah desain penelitian. Nah, itu adalah kesalahan-kesalahan yang sering ditemukan pada saat penulisan pembatasan masalah. Apapun yang dinyatakan dalam kata dibatasi, ada kata dibatasi dianggap sebagai keterbatasan penelitian. Penelitian ini dibatasi waktunya, penelitian ini dibatasi lokasinya, penelitian ini dibatasi variabelnya, penelitian ini dibatasi ukuran sampelnya, itu bukan merupakan batasan masalah. Itu merupakan bagian dari desain penelitian yang nanti akan dituliskan pada bab 3, yaitu desain penelitian. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan saudara tidak terjadi kesalahan-kesalahan penulisan pembatasan masalah pada penelitian yang saudara lakukan. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.